ilmu laduni dan kasaf. Kasaf yang boleh diraih oleh orang yang soleh ada 5, yaitu kasaf mata, kasaf pada telinga, mulut, akal, dan hati. Laduni sebenarnya bukan ilmu, dia merupakan cara ilmu itu disampaikan. Laduni bermaksud Allah memasukkan terus maklumat berkenaan sesuatu perkara ke dalam pengetahuan orang itu, tidak melalui pendengaran atau penglihatan. Dengan perkataan lain, tidak ada guru. Kasaf pula bermaksud keupayaan seseorang itu melihat perkara-perkara yang gaib pada mata kasar. Pandangan kasaf ialah pandangan menggunakan mata basir, mata batin, atau mata ruhani. Kalau mata kasar menggunakan cahaya matahari atau lampu untuk melihat, mata basir menggunakan nur untuk melihat. Kekuatan mata basir berbeda-beda. Paling rendah boleh melihat dimensi jin dan setan. Peringkat lebih tinggi boleh melihat dimensi malaikat, alam malakut, kemudian dimensi roh. Paling tinggi ialah dimensi ketuhanan alam lahut. Jadi, ilmu-ilmu ini walaupun sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi penyampaiannya melalui cara yang berbeda. Sesuai dengan ilmu syariat yang bersifat zahir dan membicarakan perkara-perkara yang zahir semata-mata, maka cara penyampaiannya juga menggunakan peralatan zahir seperti guru jahir, kitab-kitab yang bersumberkan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekat ialah jalan atau cara-cara untuk mempertingkatkan iman, takwa, dan seterusnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, untuk mendapatkan keridhaan Allah, mestilah menggunakan jalan atau peraturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang pengamal tarikat beramal bersungguh-sungguh dengan ikhlas di bawah panduan seorang guru yang mursyid, maka derajat iman dan takwanya meningkat dari hari ke hari. Hasil dari peningkatan ini, dirinya yang di dalam diri jahir atau rohnya menjadi bertambah kuat dan sehat. Mata basirnya semakin terang sehingga pada suatu masa cukup kuat sehingga boleh melihat alam gaib atau kasaf. Setelah kasaf dan sudah melihat dimensi-dimensi yang dijelaskan tadi, imannya meningkat dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Kalau dahulu murid itu yakin adanya alam gaib karena percaya kepada ilmu syariat yang dipelajari, tetapi sekarang ini telah melihat sendiri adanya alam gaib tersebut, naiklah derajatnya menjadi ainul yakin. Kemudian Allah membuka lagi lautan ilmu maklumat berkenaan dengan rahasia Allah kepada murid ini melalui guru-guru gaib yang terdiri daripada wali-wali Allah, atau Allah memberi terus melalui laduni. Iman murid tadi meningkat lagi sehingga ke hakul yakin. Dia itu yakin sebenar-benar yakin. Inilah derajat yakin para nabi-nabi. Setelah mengetahui rahasia-rahasia kejadian alam ini, maka dikatakan murid tadi telah mendapat hakikat. Dia itu mengetahui kejadian makhluk Allah di segi zahirnya dan batinnya. Setelah mendapat hakikat, seterusnya murid tadi dengan kurniaannya mungkin akan ditambah lagi ilmunya sehingga mengenal Khalik,
yang Maha Pencipta, yaitu Allah yang Maha Perkasa. Inilah dikatakan telah mendapat ma'rifat. Dia itu mengenal Allah sebagaimana Allah sendiri memberitahu dirinya. Jadi, sebagai kesimpulan, tarekat itu masih berbentuk syariat karena dia ilmu zahir, dan hasil dari amalan tarekat seseorang itu dikurniakan hakikat dan ma'rifat. Guru mursyid ialah guru yang telah mendapat sekurang-kurangnya peringkat hakikat kalaupun tidak mendapat ma'rifat. Jadi kesimpulannya, kalau kita bukan ahlinya, tidak perlu menjadi semacam orang buta yang coba menceritakan bentuk seekor gajah. Orang buta yang pegang belalai tentu mengatakan gajah itu seperti ular, dan orang buta yang pegang di bagian kakinya akan mengatakan kalau gajah itu bentuknya seperti tiang. Begitulah seterusnya. Seperti inilah perumpamaannya. Dia tidak akan tahu dari mana sumber ilmu itu berasal. Apakah ilmu itu yang datang dari ilham atau yang datang dari guru gaib yang hak, seperti wali-wali misalnya, atau malah sebaliknya ilmu itu datang dari bisikan setan. Guru yang mursyid akan dapat membantu muridnya. Guru mursyid melihat dengan mata basir dan dapat mengenal siapa sebenarnya yang datang. Setan memang pandai berupa, tetapi mata basir lebih tajam. Kasaf adalah salah satu karomah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Apa yang ingin disebut di sini adalah kasaf yang dianugerahkan Tuhan kepada kekasihnya atau walinya. Walaupun tidak dinafikan, ada kasaf yang didapati oleh orang awam. Kasaf sebegitu boleh menipu dan merusak diri mereka. Kasaf itu jika tidak dipimpin dan dijaga, niscaya menjadi istidraj kepada mereka. Bagi wali Tuhan ini, hal-hal kasaf sebenarnya telah pun dijanjikan Tuhan, seperti mana dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maksudnya, orang yang mendekatkan diri kepadaku mengerjakan yang fardu dan yang sunnah, sehingga aku cinta kepada mereka, lalu aku menjadi pendengar mereka dan aku menjadi penglihatan mereka. Kasaf kepada wali Allah ini ada banyak bagiannya seperti berikut. Yang pertama, kasaf mata. Mata dapat melihat alam yang seni-seni atau boleh disebutkan sebagai alam di luar kebendaan. Di sini, mata dapat melihat perkara-perkara gaib seperti malaikat, jin dan setan. Kasaf inilah yang menjadikan orang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nampak apa yang sedang berlaku pada tentara-tentaranya. Karomah seperti ini penting karena dapat menyelamatkan seluruh tentara Islam. Yang